Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'limu an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkur wat tadhkir wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al-huda wad dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'al li wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin segenap jamaah majlis ilmu musalla al-istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan umur dan kesehatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan orang tua kita yang mungkin belum hadir, Al-Ustaz Bapak Haji Mahdi Mansur, juga khadimul majlis kita Al-Ustaz Haji Edi dan para asatidzah lainnya. Kita doakan guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang baik yang kita sebutkan atau tidak saya sebutkan senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini adalah kajian akhlak dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Terakhir kita membahas tentang 10 perkara yang ditemukan di 10 perkara yang lain dan itu sudah selesai. Sekarang pembahasan berikutnya adalah dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. وقال رضي الله عنه والمقالة الرابعة والعشرون. Maqalah yang ke-24 yang isinya 10 nasihat. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, fi qaulihi ta'ala, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 124 dikatakan Allah berfirman, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ya, itu penggalan ayatnya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa idh ibtala, dan ingatlah idh ibtala ketika mencoba, ya, memberi ujian Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini dengan beberapa perintah.
Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah itu. Ini yang mau dibahas sama Imam Ibnu Abbas. Apa isi kalimatin? Kalimat-kalimat apa aja tuh yang Allah perintahkan sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim? Qala, berkata, maksudnya Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas bilang, fi tafsiri dzalika, dalam tafsir firman Allah tadi, qaulullah ta'ala, asyru khisalin minas sunnah. Asyru khisalin, 10 perkara minas sunnah, yang merupakan sunnah, ay at-tariqah asy'ariyah, yaitu jalan yang sesuai syariat. Ya, 10 perkara merupakan sunnah atau jalan syariat. Khamsun fir ra'si, dari 10 itu khamsun, 5 fir ra'si, ada pada kepala, wa khamsun fil badani, dan 5 perkara ada pada badan atau tubuh. Ya, jadi Allah memberikan perintah sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim 10 perkara, yang 5 terletak pada bagian kepala, 5 terletak pada bagian badan. Ya, jadi 10 tuh. Ini penafsiran Imam Ibnu Abbas. Baik. Fa ammal khamsul lati fir ra'si, adapun 5 perkara yang terdapat pada kepala, fahiya as-siwak. Jadi diperintahkan Nabi Ibrahim untuk bersiwak, ya, dengan kayu arok. Kita kan di sini di Indonesia nggak ada pohon arok, cuma udah gampang beli kayu siwak sekarang nih. Online banyak banget dah, ya. Bahkan yang masih basah sekalipun ada, yang masih kalau kita buka kulitnya masih pedes-pedes, ya, karena dia dipres dengan plastik pres itu, ya. Sekarang udah gampang, dulu agak susah, sekarang nggak, udah gampang, ya. Bahkan sekarang dikasih tutupnya, ya, dikasih wadahnya, jadi enak, nggak kotor kayak gini, ya. Itu sunnah pakai siwak, dan itu pun, ya, menjadi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad diantara syariatnya kan millata abikum Ibrahim, agama Nabi bapak kalian Nabi Ibrahim, ya. Jadi siwak itu memang sunnahnya para nabi. Nah, yang dimulai pertama adalah Nabi Ibrahim, ya. Bersiwak itu dalam segala kondisi disunahkan, khususnya ketika mau sholat. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mengerjakan sholat. Karena kata Rasulullah, satu rakaat dengan siwak, ya, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jadi kalau bisa setiap sholat bersiwak dengan kayu arak kalau bisa. Kalau nggak ada, kalau lupa misalnya atau nggak punya, bisa dengan alat apapun yang merupakan ganti dari alat siwak. Minimal yang paling gampang kita temukan bahan yang agak kasar, kayak misalnya gini nih, kan ada jahitan-jahitan tuh. Nah, ini bisa kita pakai tuh, niatin sebagai ganti kayu siwak, ya. Jadi jangan sampai ninggalin sama sekali, supaya tetap dapat keberkahan bersiwak. Kalau bawa kayunya lebih afdal lagi, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Seandainya pun bawa kayu, ya, maka memegangnya itu 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Telunjuk, tengah, manis di atas, ibu jari, jempol, ya, sama kelingking di bawah, ya. Dan kayu siwak jangan sampai, sunnahnya itu jangan sampai melebihi 1 shiber. Jangan panjang banget. Segini. Megangnya susah, ya. Jangan panjang banget. Atau juga jangan kecil banget, yang pendek, ya, kayak segini salah, ribet kita pakainya juga, ya. Sunnah, ya, seukuran 1 shiber gitu kurang lebih, ya. Kemudian juga jangan terlalu gede, ya, jangan melebihi ibu jari, begini siwak, ya, susah, bisa rusak gusi kita, ya. Yang lebih afdal itu siwakan itu yang baru, masih seger, masih ada pedas-pedasnya, itu yang bisa membunuh kuman-kuman di gusi kita, itu lebih afdal. Dan sunnahnya dibasahi terlebih dahulu siwak itu. Jadi kalau kering basahin, ya, kasih air, gitu, ya. Dan juga bersiwak dengan salah satu dari 2 kaifiyah. Dimulai dari depan, kemudian ke atas kanan, ke kiri kanan, balik ke tengah lagi, kiri atas sama kiri bawah, ya. Jadi kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, kayak angka 8. Atau kaifiyah kedua seperti 0, ya, taruh di atas,
ke kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, kanan atas. Diulangi sebanyak 3 kali. Dan di lidah mustatil. Itu 2, 3. Bukan begini. Di atas bawah. Itu sunnahnya. Jelas ya? Ini kalau bisa siwakan. Jangan malu pakai siwak. Kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, tastahsinu tumbaka fi fika wa tastahyi an tastamilil miswaka. Anak muda sekarang katanya kamu malu ya memakai siwak di mulut kamu. Kamu bangga memakai rokok, menaruh rokok di mulut kamu, tapi kamu malu menggunakan siwak di mulut kamu. Padahal yang sunnah siwak, bukan rokok. Ya, anak muda sekarang rokok bangga, siwak malunya balik. Ya, tinggalin rokok. Saya nggak ngerokok Ustaz, saya nge-vape sama aja. Ya, sekarang anak muda sekarang nge-vape. Ya, berhentilah. Ya, kalau nggak ada faedahnya juga, ngabisin duit. Mendingan tuh duit tabungin. Ya, tiap hari 20.000, sebulan 600.000, setahun udah 7.200.000. 2 tahun beli motor sama hari. Second 15 juta dapat motor. Gara-gara berhenti rokok. Ya. Yang cari yang faedahnya. Ya. Iklan tuh iklan. Ada komisi kalau ada laku sponsor. Ya. Baik. Jadi siwak itu sunnah. Ya. Pengen tidur siwakan. Bangun tidur siwakan. Habis makan siwakan. Pengen kumpul sama orang banyak siwakan. Itu sunnah tuh. Ya. Jadi dibawa kemana-mana siwak. Baik. Kemudian wal madmadah. Ya. Hukum siwak itu pertama hukum asalnya sunnah. Ya. Kadang bersiwak wajib kalau seandainya di mulut kita ada darah dan cuma bisa hilang dengan siwak. Jadi wajib disiwakin kalau ada darahnya untuk menghilangkan najis. Ya. Kemudian hukum siwak itu bisa berhukum makruh kalau siwak punya orang lain walaupun dengan izinnya. Ya. Gus, minjem siwak Gus. Itu makruh buat orang. Ya. Kalau nggak diizinin haram. Agus lagi naruh siwak, wudu pakaiannya Agus nggak diizin. Istri Agus kagak tahu, ya. Kata Agus, kok baunya beda nih, bau jengkol, ya. Nah, itu mah haram tuh gitu. Ya siwak gosok namanya itu. Ya, jadi hukum siwak juga ada, nggak sembarangan. Baik, kemudian dan kalau ingin bersiwak jangan lupa niat, karena kalau tanpa niat nggak ada pahalanya. Ya, saya niat bersiwak sunnah karena ittiba bin Nabi Muhammad SAW, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pahalanya. Ya. Kemudian sunnah berikutnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wal madmadah, dan berkumur. Berkumur. Walaupun di sini nggak diterangkan apakah dalam wudu atau di luar wudu. Gitu ya. Ini ada keterangan di sini. Cuma kalau kita ya madmadah itu disunnahkan ketika wudu. Ya. Apa itu madmadah? Madmadah itu idkhalul ma' fil fam wa idaratuhu fihi. Memasukkan air ke mulut dan memutar-mutar air tersebut di dalam mulut. Itu arti madmadah. Ya. Jadi kalau kalau ingin kumur, bahasa kita kumur madmadah itu. Masukin air, jangan langsung dibuang, tapi diputar-putar. Itu madmadah namanya. Airnya diputar-putar dulu, digerak-gerakin untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Sisa-sisa cabai ya kan ya, sisa tahu nempel dikit-dikit keluar itu, kangkung, bayam keluar. Itu sunnah begitu tuh ya. Bahkan kalau kita lagi nggak puasa disunahkan bahkan mubalaghah fil madmadah. Madmadah yang kencang. Mubalaghah itu gimana caranya? Sampai pangkal kerongkongan. Itu sunnah kalau lagi nggak puasa. Kalau puasa jangan, makruh, ntar ketelan jadi batal. Ya, itu sunnah. Ustaz, kalau orang cuma begini doang, ya masuk keluar. Dapat nggak pahala madmadah? Dapat, tapi nggak sempurna gitu. Ya, kalau bisa yang sempurna madmadahnya. Jelas? Ya, ini sunnah. Itu apa? Karena Nabi Muhammad bilang ketika selesai wudu, Nabi Muhammad bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'u anbiya'i min qabli." Inilah wudu saya dan wudu nabi-nabi sebelum saya. Berarti kemungkinan ini madmadah ini dalam wudu, gitu ya. Wallahu a'lam. Wal istinsyaq, dan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq itu idkhalul ma' fil anf. Ya. Itu memasukkan air ke hidung. Itu arti istinsyaq.
Ada lagi ntar istinsyar. Istinsyar itu ikhrajul ma' minal anf, mengeluarkan air dari hidung. Jadi sunnahnya dalam wudu itu setelah cuci tangan, bersiwak, baca basmalah, cuci tangan, ya, kemudian kumur, lalu istinsyar. Ambil air, masukin ke hidung sampai mana? Sampai khayshum, pangkal hidung. Kalau kita ngupil mentok tuh, nah itu khayshum. Ya, jadi kalau kita kan gini nih, wudu cimikmat gitu ya, kita masuk saya juga kan gitu. Sebenarnya sunnahnya itu dapat pahala nggak? Dapat pahala istinsyaq. Tapi sunnahnya itu yang sempurna dihirup. Ambil air, taruh sini nih misalnya, gitu ya. Terus keluarin, gitu ya. Itu sunnah tuh gitu ya. Kalau kita kan gini doang tuh. Gitu. Dapat nggak? Ya dapat. Cuma kurang sempurna. Ustaz, saya kalau masukin air ke hidung pusing, gitu kan ya. Kalau nggak biasa, ya, saya juga sama kadang gitu pusing. Tapi gimana? Gak apa-apa, biasain aja. Emang awal-awal ada begitu, cuma kalau dibiasakan, ya. Dan itu kalau kita terapkan, maka hidung kita bersih tuh. Ingus-ingus yang nempel-nempel di atas tuh keluar. Sedot, keluarin. Sedot, keluarin. Jangan sedot ditelan, jangan. Kan bisa ditelan itu. Ya jangan. Kayak ingus kalau udah penuh kan bisa kita keluarin, bisa kita lewat sini kita keluarin. Ini enggak di sedot ditelan. Ya, keluarin penyakit. Nah, kalau kita istinsyaq itu dan istinsyar begitu air masuk mendorong ke atas sampai di atas terus dikeluarin lagi akan ke bawah semua kotoran. Ya. Ini sunnah. Baik, ini kan berarti siwak di mulut. Madmadah di mulut, istinsyaq di hidung, semua di kepala nih. Yang keempat, waqasus syarib, dan menggunting kumis. Kumis, ya, kumis ini di mazhab kita Imam Syafi'i, ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama, jangan dihabisin, ya, cukup dicukur sehingga bagian bibir yang merah kelihatan. Jangan punya kumis tutupin bibir. Ada kan begitu tuh kumis itu. Jadi mulutnya tuh cuma kelihatan bibir bawah doang, ya. Itu makruh gitu. Ya, potong tuh sampai hamrata syafah itu bagian merah bibir terlihat. Itu sunnahnya gitu. Ada juga pendapat mengatakan dihabisin kalau kumis, dibersihin. Sebagian habaib guru-guru saya pilih pendapat yang gitu ya. Rata-rata saya punya guru tuh ya kayak Habib Salim enggak biar kumis. Jenggotnya tapi kumisnya bersih. Kalau Habib Umar ada kumisnya, hampir hafid, tipis gitu ya, dan ada jenggot juga. Jadi ikut pendapat yang mana boleh, ya. Jadi kalau kumis ya, sunnahnya dicukur, pendekin, atau kalau begitu pendapat yang dihabisin nggak apa-apa. Udah ya. Ini sunnah tuh. Kemudian adapun jenggot di mazhab kita dicukur atau dihabisin makruh. Jangan. Ya, kalau yang punya yang jenggotnya numbuh, dibiar aja, dirawat. Saya cuma 3. Ya, gimana lagi? Pakai Firdaus atau pakai apa tuh? Gaji dari minyak kambing gitu ya. Kalau orang Arab itu dia beli obat buat ngilangin bulu. Kalau kita beli obat biar numbuh bulu. Ya, memang keturunannya kalau kita nggak terlalu banyak bulu. Nah, sebenarnya kalau ada jenggot itu sunnah. Ya. Dan jenggot itu bahkan kalau dari segi medis saya pernah baca itu termasuk salah satu anggota tubuh yang bisa menahan virus dan bakteri. Jadi orang yang punya jenggot itu lebih cenderung badannya sehat. Ya, jenggot serta brewok. Tapi ada brewoknya rapi. Jenggotnya juga satu genggam gini. Disisir sama Nabi, diminyakin disisir. Bahkan dikasih henna, dikasih pacar. Jadi ke kuning. Antum kalau lihat fotonya Ahmad bin Hafidh, ya guru kita, ya masih hidup beliau tuh. Ditarik itu dikasih warna oranye gitu. Itu sunnah, itu henna namanya. Ya, itu sunnah. Jadi kalau punya jenggot dirawat, jangan dihabisin. Kalau di mazhab Malik bahkan kalau dihabisin haram. Mazhab Malik. Ya, kalau kita ya makruh. Ya kalau ada jenggotnya ya bersyukur, niatin bagi yang punya jenggot ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap saat, setiap detik kita dapat pahala sunnah. Oh nggak dicukur sunnah, gitu. Nggak apa-apa, niatnya sunnah, ikut Nabi, ya. Apapun yang kita bisa ngikutin Nabi, kita ikutin aja udah, sebisa kita, ya. Baik, Nabi kemana-mana bawa sisir, kalau bisa bawa sisir, ya biar rapi, gitu ya. Sisirin jenggot, nyisir rambut, termasuk yang sering Nabi bawa, tuh, ya.
Taib. Kemudian wal halqu, dan bercukur. Cukur rambut maksudnya. Halqu cukur rambut. Ya. Jadi kalau rambut sunnahnya itu dicukur. Ya, jangan gondrong. Ya. Kayak ya siapa ya? Gitarisnya dulu waktu band saya masih sekolah itu siapa tuh yang Slash, tahu Slash nggak? Yang pakai topi hitam panjang gitu, Guns N' Roses. Itu gitarisnya udah pakai topi, rambutnya panjang, gitarnya pakai keyboard lagi, asik, ya kan? Nyanyiin November Rain, ya, asik. Jadi itu nggak sunnah, ya. Nabi rambutnya itu dicukur. Nabi itu pernah rambut panjang cuma sampai sebahu. Antum kalau lihat gambarannya patung Nabi Isa, ya walaupun rekayasa orang Kristen gitu ya, kan segini rambutnya. Nabi pernah rambut segini, dan Nabi pernah rambut segini, ya. Disisir sama Nabi, dirapin, kasih minyak. Jadi Nabi orang rapi, udah putih, tampan, rapi, kan orang seneng lihatnya juga. Contoh Islam itu rapi, ya. Walaupun Nabi hidup dalam kondisi miskin, bukan karena Nabi nggak bisa kaya, nggak karena memilih miskin Nabi itu. Tapi bukan berarti miskin jadi acak-acakan gitu, ya. Maaf setelah ada teman kita yang itikaf di masjid, nggak apa-apa, sahabat juga tinggal tidur di masjid. Cuma jangan jadi rebek banget gitu, baju udah kucel nggak dicuci, dekil. Enggak, Islam nggak begitu. Nabi rapi orang. Apalagi kalau lagi menerima tamu dari negara lain, Nabi rapi, nyisir, ngaca, ya, minyakin, cakep, pakai parfum. Walaupun dia udah wangi keringatnya, Nabi tetap pakai parfum. Jadi Islam itu mengajarkan kita kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta sama keindahan. Jadi orang yang rapi gitu. Ya, klimis rapi. Almarhum siapa kiai kita baru belum mau meninggal? Sofwan Nidhami, lihat kalau lagi acara rapi gitu, ya. Pakai jas, rapi dah, pakai setelannya cakep gitu ya. Para habaib lihat. Ya, jubah, kamis putih, imamah, pakai sorban, cium tangannya wangi. Itu begitu Islam tuh. Islam mengajarkan keindahan, ya, bukan ngajarin dekil, nah, Islam. Tapi justru banyak negara-negara non-Muslim yang mengamalkan prinsip kebersihan dari Islam, sedangkan negara Islam banyak yang nggak pakai prinsip Islam. Ya, orang-orang Islam banyak yang jorok, buang sampah sembarangan, ya kan? Banyak. Ya, bahkan banyak negara Islam yang mayoritas Islam kumuh, tapi negara Eropa yang mayoritas non-Muslim bersih-bersih. Padahal ilmunya dari kita itu dari Islam. Nah, kita nggak nerapin sunnah, jadi akhirnya kita kalah sama mereka. Ya, kita berusaha ya nerapin sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kebersihan tubuh, ya, minyakin rambut, ya, wajibani di antara kitab Zubat itu, di antara sunnah yang diajarkan Nabi itu adalah memberikan minyak pada rambut, kasih minyak, ya. Kalau kita sampoan tuh, ya, kasih minyak apa kek? Kalau zaman dulu zaman SD tuh orang pakai tanco, nggak masih ada apa enggak sekarang? Ya, nggak ada ya, orang aring zaman dulu tuh, ya. Nyanyi dulu gitu pakai minyak kelapa bagaimana bikin gitu ya, dipakein itu bagus itu, ya. Minyak kemiri biar hitam biar tebel gitu, ya. Maksudnya dulu dari kecil dipakein, ibu saya zaman itu masih ada bris ya, itu SD saya dipakein itu bris, ya. Begitu saya mondok saya ganti Gatsby ya. Nah itu sunnah diminyakin, wangi rapi rambut itu. Baik, sebagaimana kita istri kita juga gitu, ya. Kalau kita rapi bersih dia juga seneng lihatnya. Kan kita juga kalau pulang ke rumah lihat istri rapi bersih enak. Ya, Islam ngajarin begitu, ya, ngajarin bersih rapi. Nah ini 5 perkara yang Allah perintahkan ada di bagian kepala: bersiwak, berkumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, mencukur kumis dan mencukur rambut. Ya. Kemudian wa ammal khamsu allati fil badan, 5 perkara yang di tubuh apa? Fahiya, yang pertama, ya, natful ibti, mencabut, ya, bulu ketek, ya, bulu ketek sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Beda kalau halak itu cukur, cuma kalau nataf cabut, ya. Sakit Ustaz? Iya, sakit. Tapi lagi kata para ulama gini, bedanya nanti kalau laki-laki bulu keteknya sunnahnya dicabut, tapi kalau perempuan bulu keteknya sunnahnya dicukur, gitu. Itu perbedaannya itu.
Kalau laki-laki dicabut. Kalau zaman sekarang ada cara namanya waxing. Oh, ya pernah coba nggak? Saya sih belum pernah. Biasanya waxing itu cewek. Dia dikasih cairan dari gula, ya gula cair gitu atau campuran madu gitu ya. Ditunggu kering. Nah, begitu udah kering, dibetot, bret, tarik semua tuh sampai akar-akarnya. Itu teriak wah, gitu ya. Dan itu waxing nggak cuma di sini, ternyata buat perempuan di bagian vaginanya juga. Ya, ada namanya Bang Omar bikini waxing. Jadi bentuknya itu kayak bikini, gitu. Ya, itulah kalau perempuan laki-laki memang sunnahnya dicabut. Ya, tapi kalau perempuan sunnahnya dicukur. Itu sunnah. Kalau bisa, ya hari Senin, Kamis atau Jumat. Itu ya kalau bisa tuh. Antum pilih tuh yang mana kira-kira enaknya. Senin, Kamis atau Jumat. Jangan bulu ketek dipanjangin. Dikepang lagi, dikepang orang ke dadanya. Ya, tergantung zaman. Di zaman dulu tuh zaman-zaman saya SD, film-film orang Indonesia itu bangga dengan bulu ketek yang panjang. Cewek-cewek, Eva Arnaz, ingat Eva Arnaz? Dulu main film itu bulu keteknya ada, nggak dicukur. Nah, sekarang nggak ada cewek-cewek bulu keteknya ada dicukur semua. Ya, sebenarnya sunnahnya memang ya dicukur. Ya, baik. Kayak waktu itu ada cerita, tahu bener tahu enggak? Ada orang naik angkot, naik apa kayak metro mini gitu, ya. Kemudian penuh, ya. Ada cewek pakai baju you can see, gitu kan, diri. Ada preman ngeliatin cewek tuh, karena you can see kan seksi gitu. Diliatin mulu. Ternyata sini ada tato, mawar, cewek tatoan. Ada kan cewek tatoan nih? Banyak sekarang cewek tatoan. Nah, begitu. Preman itu kan namanya preman kan iseng ya, reseh ya. Dibilang, Mbak boleh cium mawarnya nggak? Ngeledek gitu, udahin, boleh cium mawarnya nggak? Tuh cewek kesel, cemberut aja. Mbak boleh dong cium mawarnya, pesan sini nih. Diem aja dia, reseh banget gitu kan. Nggak berhenti nih preman, Mbak dong sekali cium mawarnya, boleh dong? Mau? Nih akarnya dulu. Ada bulu ketek di sini. Suruh cium akarnya di sini akarnya. Sebenarnya sunnahnya itu dicabut. Ya kalau perempuan dicukur, laki-laki dicabut gitu ya. Baik. Kemudian termasuk sunnah juga wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Nah, ini itu sunnah tuh. Motong kuku, ya taklim ya. Berarti bukan cabut, dipotong. Cetek sekarang udah ada gunting kuku ya, gampang sekarang ya. Itu sunnah. Ya, kalau bisa motong kuku itu sama hari Senin, Kamis atau Jumat. Itu sama tuh waktunya. Ya, mau Senin, Kamis, Jumat. Kalau misalnya Senin lewat, Selasa aja, jangan Selasa, tunggu Kamis. Kamis lewat ke Jumat. Itu sunnahnya begitu. Ya. Dan memotongnya itu sebenarnya ada 3 kaifiyah. Yang paling mudah itu 2 kaifiyahnya, ya. Yang riwayat dari Rasulullah. Pertama jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Yang kanan. Habis itu yang kiri kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, jempol. Ini di tangan. Ini kaifiyah pertama. Kaifiyah kedua mirip, agak beda dikit aja. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol kanan belakangan. Langsung pindah ke sini. Kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri, jempol kanan. Kalau tadi kan begini, seret gitu ya. Kalau yang kedua sini, ini belakangan. Seret. Ya. Ini kalau di tangan. Kalau di kaki, ini sebenarnya di kaki nih. Ini gampang, dari kanan ke kiri. Dari kelingking terus ke sini, lanjut ke sini. Itu sunnahnya. Jelas ya? Baik. Dan makruh ya, kalau nggak ada hajat kita makruh kita untuk manjangin kuku. Karena itu termasuk gayanya setan. Setan itu nggak potong kuku. Panjang kukunya, tajam. Lagi kalau setan dia potong kuku, nggak serem. Kan? Waduh, ya nggak ada kukunya ya. Ini kan kukunya serem. Ya, kalau setan gitu kukunya panjang. Tapi sekarang cewek-cewek sekarang pengen kayak setan. Coba dah, cewek-cewek sosialita, kukunya panjang-panjang hadirin. Bahkan nggak punya kuku panjang, disambung. Ya dibeli itu, dikasih hiasan-hiasan, glitter, bling-bling. Oh, ya kalau ngambil apa aja susah, saking panjang kukunya gitu. Ngambil aja susah banget. Ya. Sunnah itu nggak sunnah. Sunnahnya kuku kita dipotong, ya. Seminggu sekali lah coba, ya, atau 2 minggu sekali. Baik. Kemudian
termasuk sunnahnya juga wa halqul anah. Nah, ketika bulu kemaluan halq, dicukur. Nah, kalau bulu kemaluan cukur juga. Ya, pakai silet gitu ya, dicukur tuh. Tapi kalau itu kalau laki. Kalau perempuan dicabut. Kebalikan sunnahnya. Ya, jadi kalau laki-laki keteknya, bulu ketek dicabut, perempuan dicukur. Kalau bulu kemaluan, perempuan laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Wah, itu gantian. Tadi kita kesakitan, sekarang dia kesakitan. Sakit. Satu-satu tuh. Makanya waxing itu sebenarnya sunnah. Cuma kan kalau waxing sama orang kan ngelihat aurat, dosa. Sendirian aja. Ya, sendiri. Jadi kalau mau waxing, kalau istri kita pergi ke salon waxing, kan ibu lihat kemaluannya berarti. Kecuali dia keteknya doang misalnya. Cuma kalau waxing bulu kemaluan, dilihat kemaluannya. Haram, nggak boleh, nggak ada hajat. Ya, kecuali dia nggak bisa sendiri dan memang perlu dicukur. Kalau seperti buat operasi sesar itu disuruh bersihin dulu bulu kemaluannya gitu untuk supaya tidak mengganggu proses operasi. Ya, tapi kalau memang nggak perlu ya sendiri aja. Sendiri. Kalau memang nggak bisa misalnya ya, perutnya agak gede, ya minta tolong sama suaminya cukurin. Kita cabutin, kita cukurin. Ya, nggak apa-apa. Bentuk muasyarah bil ma'ruf, saling tolong menolong antara suami istri. Istri nyukurin, kita nyabutin. Habis itu terserah dah mau ngapain gitu kan. Gitu. Ya, ibadah juga, semua ibadah ya kan. Itu begitu. Jangan sama orang lain malah. Itu sunnah. Ya. Dan makruh ya maksimal kalau bisa tidak mencapai lebih baik kita cukur bulu kemaluan 40 hari. Ya, jangan kepanjangan. Ya, jadi 40 hari sekali cukur. Kalau saya cukur berarti kan sebulan setengah lah gitu ya, sebulan 10 hari cukur tuh. Ya, biar rapi itu. Jangan sampai tebel banget gitu ya. ada kutunya repot lagi ya. Harus beli peditok lagi kutu. Baik, kemudian wal khitan ya, sunat. Sunat. Ini bayangin Nabi Ibrahim dapat perintah ini udah gede, udah tua nih. Berarti dulu belum ada perintah sunat, begitu beliau dapat perintah sunat, dia sunat sendiri, bayangin hadirin. Nyunat kemaluan sendiri. Kalau kita enak masih ada mantri, ada dokter ya kan. Ya. Sekarang malah cara sunat tuh macam-macam metodenya. Kalau dulu zaman orang dulu ditarik, ya, kemudian potong, sudah gitu kan ya. Saya lihat rekaman video orang Afrika tuh sunatnya begitu, matanya ditutupin, pegangin, dipegangin sini tangannya, tarik, potong, gitu ya. Zaman dulu gitu. Zaman saya sunat udah dokter atau mantri disuntik dulu, biar hilang sakitnya, dibius, suntik bius lokal, ya. Disunat itu sama pakai gunting, ya kalau dulu kan ketok gitu ya, sekarang pakai gunting. Zaman sekarang ada sistem laser kemaluannya, ya, kulfahnya, kulit yang menutupi bulu kepala kemaluan. Ada lagi sekarang pakai klem, saya nggak tahu model dijepit, tadi dia putus atau gimana tuh, ya prosesnya biasanya saya belum pernah tahu, ya. Tapi yang lebih aman katanya ya, yang standar aja digunting gitu, ya. Dan katanya hasilnya lebih bagus, ya. Nah itu diperintahkan untuk disunat. Dan sunat di mazhab kita mau laki mau perempuan hukumnya wajib. Ya, kalau laki yang disunatnya kulfahnya, kulit yang menutupi kepala kemaluan. Kalau perempuan bizirnya, bagian klitorisnya. Bahasa kita maaf itil. Cuma ternyata anak saya perempuan 4. Saya pikir sunatnya kayak laki gunting itu kagak. Iya, saya pikir dulu anak pertama. Yang kedua kan perempuan. Terus ini sunat ya? Oh sunat Pak ya? Karena kalau aturan sekarang suster dokter nggak boleh nyunat, dilarang, katanya melanggar hak asasi manusia. Ya, di kita syariat kita diwajibkan. Ternyata sunatnya itu, ya Allah, saya pikir diapain, saya liatin aja. Bapak mau lihat, saya mau lihat. Cuma jarum suntik, gitu doang sus. Iya Pak, mau pikir diapain? Bagi gunting, apanya digunting Pak, habis artinya. Ya, cuma dikit doang, tarik doang bagian ujung palu bibirnya itu, udah selesai. Oh gitu sunat perempuan. Dan ternyata kalau laki-laki sunat, ya, karena berhubungan dengan sahnya sholat. Kalau tidak sunat, ini kan kemaluan kita, kalau ada kulitnya, ketika kita kencing,
Kalau nggak disunat, pasti ada bagian dari kencing tertahan di kulit itu, di bagian dalam. Dan nggak bisa dibersihkan kecuali di muka gitu. Dan itu susah, sakit. Makanya kalau orang udah mualaf misalnya udah balik, dia masuk Islam, wajib sunat. Dan kita juga disunatkan dari kecil, supaya kalau sholat tidak mengganggu sahnya sholat. Karena khawatir ada najisnya, otomatis ada najisnya sholatnya nggak sah, gitu ya. Nah kalau perempuan gimana Ustaz? Kenapa disunat? Kan dia nggak berhubungan dengan saat tidaknya sholat. Sunat apa enggak tetap aja dia bisa cebok. Ya. Kata para ulama hikmahnya saja. Perempuan kalau disunat akan menstabilkan syahwatnya. Perempuan itu kata para ulama Allah beri dia syahwat lebih besar dari laki-laki. Bahkan kalau kita ngaji sama kiai kita 1:9 gitu bahasanya. Lebih gede syahwat dia. Cuma Allah tutupi dia dengan rasa malu. Kita yang udah punya istri, semua tahu dah, ya hebatan mana kita sama bini kita. Ayo, ya rata-rata suami laki-laki ya, kalau berhubungan sama istri, begitu begitu sudah ejakulasi sekali, lemes. Bener apa enggak? Gayanya doang, kayak Rambo, wow, jeradeng. Begitu udah keluar, udah lemes. Tapi perempuan istri kita, biar kata dia sudah ejakulasi, udah keluar, bisa minta lagi hadirin. Lagi dong gitu. Gus, Mas Agus, lagi Mas Agus. Aduh deh, capek deh. Nggak bisa bikin mie ayam. Nggak mau, segitu doang, gitu. Bisa berkali-kali, coba. Yang punya istri, ya tanya dah istri masing-masing. Ya, rata-rata perempuan bisa lebih dari sekali. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita ingin berhubungan badan sama istri, disunahkan foreplay, tala'ub, pemanasan dulu supaya dia terangkat, naik syahwatnya. Dia perempuan nggak sama kayak laki-laki. Laki-laki di paha istri taruh di paha kita aja udah tegang. Perempuan enggak, lama dia. Jadi kita harus pintar-pintar bikin istri kita lebih syahwat duluan. Kalau bisa buat dia ejakulasi lebih dulu. Nah, kalau udah dia sekali, 2 kali baru kita tempur, nah itu dia puas. Jangan antum kayak hewan, kayak binatang, ngeredengnya kayak ayam. Ya. Begitu udah selesai, bini kita belum ngapa-ngapain, ternyata dilecehin. Itu doang bang, gitu doang ya. Udah ya Allah, kan kita nggak pede jadinya. Ya makanya Nabi ngajarin tuh tala'ub, sunnah itu. Ya ngaji kita masalah pernikahan, jadi kita tahu tuh. Ya. Dan itu termasuk nafkah batin. Karena kalau istri kita tidak bisa puaskan, iya kalau iman dia kuat. Kalau iman dia nggak kuat, tergoda sama yang lebih perjaka, lebih perkasa, bisa selingkuh istri kita. Jadi bukan perkara sepele ya, itu masalah ranjang saat datang berpikir, enggak, jangan begitu. Kita usahakan dia puas, kita puas, dia pun puas. Gitu kalau bisa. Ya, jadi timbullah rasa keharmonisan. Enak jadinya. Jadi dia nggak bakal ngelirik cowok lain. Udah cukup suami gua perkasa. Gitu ya. Kalau perlu minum ramuan-ramuan. Kalau di Facebook itu ada bawang putih 5 sama jahe ya dibersihin ya, dikuprek ya, kasih air panas, kasih madu, minum, tunggu sejam. Katanya iklan itu ya, herbal itu kan herbal tuh ya, herbal. Daripada pakai tisu magic itu, tisu magic itu nggak berasa katanya hadirin ya. kayak ya nggak ada rasanya, nggak nikmatnya ya. Pokoknya apa aja dah, ada yang bilang telur bebek kocok kasih madu, macam-macam dah. Antum lihatnya di internet banyak dah ya, tapi yang herbal aja. Itu kalau memang perlu, kalau masih perkasa ya nggak usah ya. Siap ya. Sudah. Wal istinja, nah yang terakhir itu disuruh istinja, cebok. Nah, cebok, istinja bahasa kita cebok ya. Istinja ini di mazhab di Islam boleh dengan air, boleh dengan batu. Kalau dengan batu ada julukan namanya, sebutannya istijmar. Ya, cebok dengan batu atau pengganti batu. Misalnya tisu yang tebal tapi bukan yang tipis, dilipat berapa banyak, itu ada syarat-syarat dari fikih, itu bisa menggantikan kita cebok. Tapi kalau disuruh yang afdal bagaimana? Yang afdal dengan batu dulu lalu dengan air, menggabungkan antara batu dengan air, itu lebih afdal. Tapi kalau disuruh milih
Ya, mana yang kita pilih, batu atau air? Lebih afdal air. Karena air bisa menghilangkan benda najis dan sisa-sisanya yang menempel di kerut-kerutan itu. Kalau batu nggak bisa. Maka yang afdal itu pakai air, gitu ya. Kalau kayak di mall tuh kan dia nyiapin tisu juga. Pakai tisu juga apa? Pakai tisu. Habis itu coba pakai air, ya. Itu sunnah. Wa nadhama ba'dhu min khisal fitrah alladhi ubtuliya biha Ibrahim alaihissalam fi hadainil baitain min bahri tawil bi qawlihi. Dikit lagi. Dan sebagian ulama membuat nazam tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua bait ini mengikuti wazan bahar tawil dengan ucapannya tamadmadu wastinsyaqu qassun lisyaribi dawamu siwaki wahfazil farqa lisya'ri khitanun wa naftul ibdi halqun li'anatin wala tansal istinja'u wal qalamu lidzufri. Tamadmadu kumur, wastinsyaq masukin air ke hidung, qassun lisyaribi cukur kumis, dawamu siwakin mendawamkan melanggengkan bersiwak, wahfazil farqa lisya'ri dan jagalah ya perbedaan atau pecahan itu maksudnya kita kalau rambut kan disisir. Nah, itu kan ada belahannya. Jagalah belahan rambut, artinya apa? Rambut itu dicukur, disisir rapi, maksudnya gitu. Khitanun disunahkan khitan, wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak, halqun li'anatin mencukur bulu kemaluan, wala tansa dan jangan lupa al istinja cebok, wal qalamu lidzufri dan memotong kuku, ya. Kemudian maksud berikutnya wal muqtalatul khamisatu wal 20 wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita tutup dengan Fatihah. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah terus ya dalam hati menuntut ilmu sehingga kita dalam mengerjakan sesuatu adalah dasar ilmunya sehingga apa yang kita kerjakan benar dan ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد الطش صحبه والحمد لله بالبعد والثناء
نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم